Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di materi PHP. Kita di bagian yang keempat. Kita akan bahas tentang array bagian yang kedua. Jika sebelumnya kita membahas tentang array untuk bagian yang pertama, sekarang kita akan lanjut di array bagian yang kedua. Kita langsung ke materinya saja. Sebelumnya, pastikan dulu kita sudah menyalakan Apache ini. Dia sudah berwarna hijau. Dalam sini kita ini posisinya stop. Kalau belum silahkan nyalakan. Seperti ini, nanti kalau belum nyala ada tulisan start. Oke, kita langsung ke VS Code-nya saja. Di dalam VS Code ini kita akan Ctrl A, kita akan cut. Di dalam dasar ini kita akan buat sebuah file. Kita beri nama array.php. Kita paste di dalam sini, kita Ctrl S, kita tutup. Kemudian yang indeks ini kita akan hapus saja supaya lebih mudah. Kemudian kita buat satu file lagi di dalam dasar. Kita buat satu file lagi, kita akan beri nama array kemudian 2.php. Kita akan lihat dulu hasil di dalam sini. Di dalam dasar kita sudah dapatkan array 2.php. Nah, ini kosong. Sekarang kita akan buat php, kemudian kita enter. Di bagian yang kedua ini kita akan buat array di dalam array. Saya akan ambil contoh di dalam sini. Saya akan buat $2, kita isi dengan kurung staples, kita buat mangga, kemudian kita akan buat di dalam sini harganya adalah 200. Kemudian kita cari lagi jeruk, kemudian ini panah, harganya 300. Nah, ini kemudian di dalam sini kita masukkan apel. Kita masukkan apel, kemudian di dalam sini kita kasih petik-petik apel. Kemudian di dalam sini kita akan buat $apel. Kita akan buat di atas sini $apel sama dengan, kita akan isi dengan mana lagi, kemudian koma, apel Washington, kemudian tambah lagi yaitu merah. Kita akan perhatikan di dalam sini ada dua buah array yang pertama kemudian apel, ini untuk mana lagi, kemudian ini Washington, dan ini merah, kemudian ini mangga 200, jeruk 300. Kemudian apel ini menunjukkan ke $apel yang berarti ini diambilkan dari dalam sini. Sekarang kita kasih titik koma belakangnya, kita akan lakukan var_down $2. Kita Ctrl S. Var_down ini digunakan untuk melihat isi dari sebuah variabel. Jadi ambil contoh, kalau saya membuat sebuah variabel, yang pertama misalnya $isi, saya isi dengan petik-petik belajar. Nah, ini kemudian kalau saya lakukan di dalam sini var_down $isi, Ctrl S, kita akan lihat di dalam sini, kita refresh. Nah, ini akan keluar string belajar. Nah, ini akan keluar seperti ini. Jadi string 7 belajar. Kemudian kalau kita isi belajar ini dengan angka 10, Ctrl S di dalam sini, kemudian kita refresh, kita akan ketemu dengan integer 10. Jadi var_down itu digunakan untuk melihat apakah sebuah variabel itu ada isinya atau tidak. Kalau ada, isinya apa. Nah, itu fungsi dari var_down. Kemudian kita akan coba ini, kita hapus. Kita sekarang isi dengan buah. Kita Ctrl S, Ctrl S, kemudian dalam sini kita bisa refresh. Nah, kita dapatkan seperti ini. Hasilnya adalah begitu di dalam sini, ini akan terbentuk lagi sebuah array. Jadi ini perhatikan, ini ada kurung-kurung awal. Apel ini menunjukkan array ada 3 isinya ini. Jadi ini array apel ini ada di dalam array yang ini.
array buah. Jadi ada mangga harganya 200, bentuknya integer, ada jeruk harganya 300, ada apel isinya ini, dan di dalam sini ada array lagi bentuknya seperti ini. Kalau kita gunakan di dalam sini, kita akan buat print underscore r, kemudian kita akan masukkan $buah. Kita Ctrl S. Ini juga fungsi daripada PHP. Jadi ada function yang diberikan oleh PHP untuk menampilkan isi dari sebuah variabel menggunakan print underscore r. Kita refresh. Nah, kita akan lihat seperti ini bentuknya. Kalau kita kasih di dalam sini echo, kemudian petik-petik pre, kemudian kita tutup dengan pre close, Ctrl C, kita paste bawahnya. Kita kasih echo pre close, kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini. Kalau kita lihat di dalam sini, ini bentuknya array. Di dalam array itu ada key mangga, isinya 200, kemudian ini juga ada 300, kemudian ini ada apel. Bentuknya ini, bentuknya array, isinya di dalam array ini ada mana lagi, ada Washington, kemudian ada merah. Bagaimana menampilkan satu-satu ini? Kalau kita ingin menampilkan di dalam sini, di dalam mana lagi, berarti langkah yang pertama adalah kalau kita akan buat echo, kita akan buat echo, kemudian $buah, kemudian key yang pertama di dalam sini adalah apel, berarti key di dalam sini adalah apel. Kemudian key berikutnya, kita akan lihat key berikutnya yang 0, ini adalah mana lagi, berarti kita kasih dengan 0. Di dalam sini kita kasih titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil, kita refresh. Nah, ini ketemunya mana lagi. Jadi caranya seperti itu. Di dalam sini yang pertama tentu adalah variabel ini, buahnya sebagai array, kemudian masuk ke dalam sini apel, key-nya. Setelah masuk ke dalam apel, karena apel ini punya isi mana lagi, Washington dan merah, berarti kita akan masuk key lagi. Jadi untuk menampilkan isi dari sebuah value, kita harus menunjukkan key-nya. Nah, itu konsepnya. Jadi kita harus tunjukkan dulu key-nya apa, kemudian baru value-nya. Hasilnya kita akan lihat seperti ini. Kemudian bagaimana menampilkan dalam bentuk menampilkan semua. Nah, kita sudah melakukan ini, kemudian kita bisa tambahkan di dalam sini titik, kemudian petik-petik, kita kasih BR supaya dia enter ke bawah. Kemudian di dalam sini kita akan gunakan for each, kita pilih yang ini for each, kemudian variabelnya adalah $buah. Kemudian di dalam key, kalau kita akan gunakan sebagai echo, kemudian $key ini, kemudian kita kasih enter di bawahnya, kita buat echo, kemudian petik-petik, kita kasih BR, Ctrl S, kita bisa refresh. Nah, hasilnya adalah mangga, jeruk, apel. Nah, kalau kita tampilkan di dalam sini value-nya, value kita Ctrl S, yang tampil adalah, nah ini, array to string conversion. Jadi di dalam sini, di line 17, jadi buah, kemudian key, kalau key-nya dia bisa tampil, key-nya adalah, ini, kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Ketemunya adalah mangga, jeruk, dan apel. Sekarang kalau kita ingin menampilkan yang di dalam sini, ini 200, 300, kemudian array dan merah. Kita akan taruh dulu di dalam sini if itu untuk menguji. Jadi di dalam if, nanti kita akan lebih lanjut belajar tentang if. Dalam sini kita if ini akan menguji apakah yang akan kita tampilkan. Key-nya ini bentuknya adalah array. If kita akan buat not di sini, not, kemudian is,
underscore array. Jadi apakah bentuknya array atau tidak key-nya ini. $key. Jadi apakah di dalam sini, apakah key ini bentuknya bukan array. Is array apakah dia array, is array apakah dia array. Jadi dalam kurung ini siapa yang bukan array, yang di dalam kurung. Kemudian yang ada tanda seru ini menunjukkan not. Apakah yang di dalam kurung ini bukan array? Jika iya, kita akan tampilkan dia sebagai echo $key. Kemudian kita akan buat lagi echo, kita kasih BR supaya dia enter ke bawah. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita akan refresh. Nah, ini ketemunya seperti ini. Kemudian kalau kita sudah dapatkan ini, berikutnya kita akan coba tampilkan ini di dalam bentuk ini, value-nya. Berarti kita akan cek apakah value ini array atau bukan. Jadi kita akan buat $value, kemudian di dalam sini apakah value ini bukan array. Jika iya, echo $key. Kemudian kita kasih dalam sini petik, kita buat panah, kemudian dalam sini $value. Kita Ctrl S, kemudian kita akan refresh. Nah, ini mangga 200, jeruk 300. Apel ini karena dia array, maka dia tidak ditampilkan. Jadi kita bisa setelah ini kita Ctrl S, kemudian else. Nah, kalau dia array gimana? Kalau dia array, ternyata key-nya itu adalah array. Jadi kalau array kita akan buat echo, baru kemudian kita buat $key. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini baru apel. Nah, di dalam apel ini kemudian kita bisa lakukan lagi, yaitu for each. Kita tambahkan for each di bawah ini, yaitu for, kemudian kita cari for each. Kita akan gunakan di dalam sini value untuk cek. Jadi yang dicek di dalam sini kita akan gunakan value-nya. Jadi value seperti contoh yang ada di dalam sini, ini kan value-nya ini. Di value-nya itu ini, key-nya adalah apel. Berarti kita akan buat for each variabel ini kita akan ganti dengan value, kemudian ASCII $value. Baru kemudian di dalam sini kita akan buat echo $value. Jadi yang ini, yang di dalam sini, ini kan value-nya itu ini. Value-nya ini kita for each lagi, nanti kita ambil value-nya yang seperti ini, mana lagi, kemudian Washington dan merah. Berarti di dalam sini echo $value. Kita Ctrl S, kita akan lakukan refresh. Nah, ini hasilnya mana lagi, Washington merah. Kalau saya tambahkan di dalam sini echo, kemudian kita akan buat kita kasih li close, kemudian di atasnya ini kita kasih echo, kemudian kita kasih mati lagi li open. Kita Ctrl S, kita bisa refresh. Expecting line 26. Nah, ini belum ada tutupnya. Ctrl S, kita lihat, kita refresh. Nah, ini ketemu apel itu ada mana lagi, ada Washington, ada merah. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Nah, itu di dalam sini saya jelaskan lagi. Di dalam sini kita memasukkan array di dalam array, array di dalam array. Jadi kita mempunyai dua array, satu di dalam sini array asosiatif, satunya lagi array biasa. Nah, di array ini ada mana lagi, ada Washington, ada merah. Di dalam array asosiatif itu selalu ada key, ada value. Jadi key itu sebelah kiri dari panah, value sebelah kanan dari panah.
Kemudian ini juga ada sebelah kiri dari panah dan ini kanan dari panah. Jadi key itu selalu sebelah kiri. Nah, kalau seperti ini gimana? Sebelah kirinya adalah key-nya, sebelah kanan value-nya. Value-nya itu ternyata variabel. Nah, variabel itu ternyata bentuknya array. Nah, di dalam array berarti kita kalau mengambil isi-isinya, kita harus uraikan dulu. Kalau mengambil satu, contohnya seperti ini, harus masuk dulu ke 2, kemudian masuk ke key-nya apple, baru kita masuk ke key yang keberapa, yang ke 0 misalnya. Yang ke 0 berarti mana lagi, kalau yang ke 1 Washington, kalau ini merah. Kenapa? Karena apple ini adalah key untuk array apple. Kemudian begitu juga untuk for each di dalam sini kita cek dulu di dalam sini. Ini kan bentuknya langsung, jadi arraynya buah langsung bisa dipanggil key-nya, berarti bisa langsung dilakukan for each. Kenapa? Karena ini langsung bentuknya key. Kalau bentuknya key seperti ini langsung bisa ditampilkan menggunakan for each. Nah, kalau bentuknya array gimana? Ini harus diuji dulu. Kalau bentuknya array, karena array itu tidak bisa langsung di-echo. Array nggak bisa langsung di-echo. Sekali lagi, array itu nggak bisa langsung di-echo, harus diurai dulu. Nah, mengurainya ini kita menggunakan for each. Penguraiannya ini diurai menggunakan for each di dalam sini. Jadi dicek dulu. Kalau dia bentuknya bukan array, langsung tampil. Yang bukan array apa? Yang bentuknya bukan array di dalam sini adalah value-nya, karena kalau dalam sini sebelah kanan kan array-nya. Nah, sebelah kanan itu adalah value-nya. Jadi kalau value-nya sebelah kanan bukan array, langsung tampil saja. Makanya di dalam sini dicek if not is array. Apa yang bukan array? Value-nya. Karena yang mau kita filter adalah yang sebelah value ini. Jadi value ini kalau bukan array langsung tampil. Makanya sebelah value ini begitu bukan array maka tampil 2. Terus gimana kalau array? Seperti ini kan value-nya array. Nah, kalau array berarti di dalam sini kita buat dulu echo $key untuk menampilkan yang key-nya ini apple. Kemudian sebelah kanannya gimana? Baru ini diurai lagi menggunakan for each. Proses penguraiannya ada di dalam sini. Yaitu di dalam sini kita buat value, karena value itu ngambil dari nilai yang dalam sini, kemudian ASCII $value. Jadi kita mengambil value yang di dalam sini, value yang bentuknya array ini, kemudian dilakukan for each untuk menampilkan ini. Apa? Dengan menggunakan for each kita bisa mengambil key maupun value-nya. Jadi dengan ini, karena yang ditampilkan di dalam sini adalah value-nya, berarti otomatis yang sebelah sini akan tampil. Nah, itu yang kita pelajari penggunaan dari array di dalam array. Untuk materi yang kedua tentang array. Kita akan nanti langsung praktek di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan bahas satu lagi materi. Kemudian nanti kita akan praktek menggunakan project. Kita akan berlatih menggunakan array ini di dalam project. Itu saja materinya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.